Astagfirullah, mau make video, mau edit video, mau vlog, tai lão à.อยากบอกมามี Tao hãy có những cái hô focus ở trong cái gì nữa. Không buồn lại. 呢個要做六個人嘅咁。Buồn lại. Chạy ta. Em không buồn lại. Sorry, Mimi, sorry, Mimi. Halo guys, welcome back to my Bolang vlog. Yuhu. Jadi kali ini kita udah berada di dalam bis, di atas yang paling belakang, literally paling belakang ya. Soalnya tadi mau duduk paling depan tuh udah keduluan yang antri di depanku gitu. Jadi ya nggak apa-apa, lebih baik di dek atas tapi paling belakang daripada di bawah gitu. Soalnya enakan di atas, bisa lihat keseluruhan pemandangan Hong Kong gitu. Tapi di sini ini nggak apa-apa banget loh di atas ini. Oh ya, ini kita tuh lagi menuju ke suatu tempat tertinggi di Hong Kong sini ya guys ya. Namanya itu The Peak. Kita tuh mau ke tamannya gitu, ke gardennya lah, nggak tahu itu namanya apa, lupa. Kayaknya The Peak Park gitu deh, kayaknya ya. Apa The Peak Garden gitu. Tapi karena nanti videonya itu terlalu panjang, makanya nanti aku bakalan pisah jadi 2 video ya, biar kalian juga bisa menikmati dan melihat gimana kondisi jalanan Hong Kong yang emang ada jalan sempitnya gitu ternyata tuh. Tuh lihat. Sempit banget, ini cuma 2 jalur kanan kiri, tapi untungnya sini tuh apa ya? Enggak, orangnya tuh enggak ada yang kebelet gitu. Maksudnya enggak ada yang selip itu kan bahaya banget gitu ya. Ini apalagi jalannya tuh lihat, nikung semua gitu. Dan motor pun juga lumayan jarang ya di sini. Jadi kayak oke, aman aja ya, meskipun jalannya berkelok-kelok sekali guys. Tapi kayaknya aman aja deh. Aku nggak ada ngeliat orang yang mabuk kendaraan di sini gitu, jarang. Soalnya mereka jalannya juga santai banget gitu bisnya ya. Itu sebenarnya kesini tuh bisa banget naik tram, tapi karena lumayan mehong ya Bo ya, 1 kali perjalanan ke naik itu 78 kalau nggak salah. Tapi kalau beli paket yang naik sama turun sekalian itu lebih murah, kayak berapa ya kemarin, 108 apa 118 gitu, pokoknya ada 18-nya gitu. Nah itu, tapi menurut aku sih mahal ya kalau cuma buat sekali perjalanan. Kalau naik bis ini tuh lumayan murah. Dari sentral apa namanya itu ya, sentral pemberhentian bus itulah pokoknya, terminal sentral itu ke sini kita cuma ngeluarin biaya itu $13 kalau nggak salah 13,5 gitu ya. Dan ini tuh kenapa bisa lumayan sesore ini aku kesini, kalau nggak salah waktu ini tuh aku jam 2-an ya, apa 1 ya, lupa. Pokoknya itu karena harusnya itu kami langsung ke sentral gitu, cuman karena pertama kali kami kesini, jadi kita tuh pakai Google Map gitu. Mereka ngarahinnya ke Admiralty dulu, habis itu di sana pokoknya ada lah gitu tempat pemberhentian, tempat nunggu bisnya di sana. Bis ini juga ini, tapi kita tuh salah nunggu. Kita tuh nunggunya ya yang di seberang kiri, harusnya yang sebelah kanan yang berangkat. Kita tuh nyebrang nunggunya tuh yang di kiri, jadi yang pulang gitu. Jadi percuma, kamu tuh gak dibawa ke The Peak tapi dibawa ke sentral gitu. Jadi lumayan lama juga waktu itu nunggunya ya, apalagi lagi topan 1 waktu itu, peringatannya T1 gitu, dan ada angin petir juga gitu. Tapi karena sayang banget udah jauh-jauh ke sentral gitu, jadi kita terabas aja lah ya gitu. Kita naik bis ini, perjalanannya lumayan lama, 50 menit lebih ya. Terus karena pas udah nyampe atas itu ternyata lumayan macet, soalnya depan tuh juga banyak banget bis yang wisata gitu, yang dari China gitu kebanyakan ya. Soalnya kan waktu ini tuh lagi Minggu gitu, dan tempat ini tuh lumayan banyak banget orang China, turis-turis China, pokoknya yang sekitaran daerahnya Hong Kong yang mendekati tempat inilah ya gitu. Dan apa ya,
ini tuh pemandangannya tuh enak banget gitu, kayak bener-bener mirip sama yang di Sarangan sama Magetan itu loh guys. Kalau kalian pernah kesana pasti tahu, tapi ini tuh yang versi kotanya gitu. Jadi pemandangan kanan kiri itu bukan pegunungan gitu, tapi banyak pepohonan dan banyak banget gedung apartemennya di sini, banyak banget tuh, lihat kanan kiri. Yang tinggal di sini tuh kebanyakan sultannya Hong Kong, kalau enggak itu bule ya. Jadi kebanyakan pasti punya mobil gitu. Jadinya kayak bis umum, transportasi umum itu lumayan jarang gitu. Tapi ada gitu. Meskipun jalannya lumayan jauh, dan kalau malam kayaknya lumayan serem ya menurut saya ya. Kayaknya nanti kalau suatu saat apa gimana saya jadi orang kaya, terus saya tinggal di sana. Kayaknya saya nggak bakalan deh mau di sana gitu. Nggak apa-apa tinggal di sana, tapi harus punya mobil sendiri ya, entah apa mobilnya, mungkin bisa Porsche, bisa apa gitu. Gitu ya, amin, doa terbaik aja buat kita ya guys. Dan kenapa ini saya full ngoceh, soalnya aku tuh pengen kalian sambil nonton pemandangan itu tuh sambil dengerin suara aku teh ya. Anggap aja ini tuh podcast ngevlog ya dari saya gitu. Kalau kalian suka boleh banget komen-komen, habis itu nanti saya bakal bikin sering-sering gitu. Cita-cita saya tuh jadi penyiar. Tapi karena ternyata saya tuh orangnya grogian ya, kalau udah di depan mic pasti langsung gitu. Jadi ya biar pede gitu, jadi saya gini aja, nggak kelihatan muka saya kan. Tapi kalau mic itu dan cuman siaran gitu kayak bener-bener langsung ini suara kamu didengar orang banyak gitu. Tapi kalau gini kan enggak ya, kayak ya udahlah ya gitu. Aku bikin suara buat video ini aja gitu. BTW ini tuh kita udah lumayan deket ya. Nanti di depan sana tuh ada bangunan sendiri, rumah sendiri tuh kayak rumah mewah gitu, cuman satu gitu, kayak gepeng gitu. Nggak tahu itu kayaknya pemakaman umum atau malah gedung apartemen orang yang lumayan sultan di sini, saya juga tidak tahu. Tapi waktu mau aku cari-cari, aku shoot tuh nggak ada gitu, nggak ketemu, nggak tahu kenapa, kebablasan, nggak keliat itu. Ini sebenarnya banyak banget yang kalau berkunjung ke sini tuh malam guys. Kenapa tuh? Soalnya ini tuh bener-bener di puncak Hong Kong. Jadi kalau malam-malam kita lagi di puncaknya sana, nanti di tempatnya The Peak itu, lihat ke bawah tuh udah pemandangan full Hong Kong semua gitu. Jadi bisa foto-foto gitu di atas lampu-lampunya Hong Kong yang nggak pernah mati itu. Tuh, bagus banget. Tapi sayangnya pas kesini tuh lagi topan, rambutku mau buat mabit sampai sana. Padahal dari rumah udah stay di catok gitu. Sampai sana langsung wak. Astagfirullahaladzim. Bentar, batuk dulu. Cus, lanjut. Nah ini nggak tahu kenapa sering banget lambat gini ya, padahal ya mungkin karena licin ya apa gimana. Intinya selamat aja, nggak apa-apa, alon-alon penting kelakon gitu ya. Tuh lihat, nggak ada selap-selip tuh nggak ada guys, nggak ada. Kalau cuman 2 jalur gini, ini namanya apa ya, 1 jalur ya apa 2 jalur, pokoknya yang satu ke sana satu ke sini itu loh. Gitu aja. Itu tuh aku belum melihat ada orang yang selap-selip gitu ya, kalau di sini itu. Apalagi mereka benar-benar dengerin tanda ini kan garis 2, berarti nggak boleh nyelip kan ya. Itu benar-benar mereka taatin gitu. Jarang banget yang bebel gitu, jarang di sini. Kecuali yang di kota bawah sana itu pasti banyak banget yang nakal. Oke, iklan dulu bentar ya. Capek juga ngomong ya. Itu orang-orang yang suka podcast itu nggak berbusa apa ya mulutnya ya. Ngomong terus, aku ngomong bentar ini baru 9 menit 25 detik aja udah berasa ngos-ngosan banget. Tuh lihat, ada yang lagi nungguin bis. Dan tuh lihat jalannya tuh, mereka harus menyusuri jalan ini biar bisa sampai ke itu tempat nunggu bis itu tadi. Bayangin malam-malam lu di sini. Sebelah kiri atas itu gunung, lereng-lereng gunung gitu, guys. Tuh lihat, sepi banget kalau malam. Serem. Ada orang tinggal di sini nggak punya mobil ya? Ada sih. Mungkin orang kerja di sini, nggak tinggal di sini. Nggak ada yang larang juga. Kenapa emang?
Tuh, itu nah itu atas itu tuh, itu yang aku bilang rumah mewah yang cuma satu papan itu loh. Nah itu ke kiri itu ada villa sebelah kiri sana itu tuh, tapi nggak kelihatan, maaf nggak kerekam ya. Nah itu bis putih yang ke sana itu villa itu di sana. Dan ini kita tuh masih lama lagi ya ke sana. Terus ini nanti pas udah nyampe sana tuh masih muajat banget, nunggu itu ada 20 menit lebih kali ya itu nunggu. Soalnya depan tuh ada bis pariwisata yang kayak di bawah itu yang baru pergi itu tuh banyak banget di sana. Pada antri masukin parkiran gitu, selip parkir gitu. Dan ya wah, kalian pasti bakal kaget banget lihat seberapa banyak orang yang lagi ngantri mau naik bus pulang ya. Soalnya kayaknya mereka udah dari pagi ke sana gitu, makanya balik ke kotanya itu mereka antrinya tuh bejibun. Tapi kayaknya kalau dibandingin sama MRT di Indo, lebih banyak di Indo kayaknya loh ya. Apa sih itu, MRT apa kereta biasa sih, lupa, nggak tahu ya. Yang itu loh biasanya orang antri pulang kerja itu di mana sih, video-video yang sering lewat itu loh. Mohon maaf nih ya, saya nggak tahu. Saya mah anak kampung, nggak pernah ke kota. Oke, tuh pemandangannya lumayan oke nggak? Udah ya, kayaknya saya nggak ngomong lagi, udah kalian lihat aja videonya saya ya. Saya capek mau ngomong lagi, nanti malam juga ada tamu. Bentar dulu, itu bagus banget. Kenapa kamu nyutingnya cuma sebelah? Kamu kameramen, astaga, malah pisah dia. Gimana sih nggak bisa ngerekam video? Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan saya. Padahal tadi bagus banget. Kenapa nggak dilanjutkan? Kenapa kamu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini apa? Oh iya. Lereng di sini tuh kayak gini menurut kita aman, tapi kemarin kejadian longsor guys. Padahal udah digituin ya. Itu longsor di daerah mana ya? Tinshuai, nggak tahu. Pokoknya ada lah daerah di mana gitu. Udah diginiin longsor. Untungnya nggak ada korban jiwa ya, karena emang beberapa hari terakhir ini tuh lagi banyak banget hujan, topan, badai, petir, banyak banget. Tadi aku udah bilang baba ya, kok nggak jadi lagi. Ini Mae, halo Mae. Kenalin guys, dia itu chefnya aku, pintar banget masak. Masakannya tuh persis sama masakan almarhumah ibuku yang 100% sama ya, kecuali untuk sambalnya ibuku itu tuh menurut aku ada manis-manisnya, tapi kayak nipu gitu, di belakangnya pedesnya baru nonjok gitu. Kalau sambalnya Mae itu dia nggak suka pedes, jadinya nggak ada pedes-pedesnya gitu, tapi tetap enak banget. Masakan favoritnya tuh mie goreng. Itu nggak tahu kenapa menurutku enak banget gitu, enaknya banget gitu. Tapi sayang banget gitu, karena Mae terlalu sayang sama aku ya, takut aku kurus apa gimana. Mie gorengnya itu aku padahal suka yang original, yang nggak ada campuran apa-apa kayak sosis apa itu nggak mau, nggak usah gitu harusnya. Tapi dia tuh sering banget tambahin daging ayam, telur, sosis, bakso, apapun itu. Menurut aku tuh kayak malah rasanya tuh kurang gitu, diserap sama yang lain-lainnya itu. Harusnya aku bisa menikmati mie-nya tok sama sayur sama wortel yang kriuk-kriuk itu gitu. Tapi karena Mae ditambahin sama sosis dan kawan-kawannya itu, jadi nggak bisa aku nikmatin mie-nya gitu. Tapi intinya tetap makasih Mae ya. Dia ngatain aku gendut, tapi dia juga yang ngasih aku makanan terus tiap minggu. Bukannya nggak bersyukur atau nggak terima kasih, tapi ya lihat saja saya sudah segede bagong gini ya, tapi tiap minggu tuh dikasihnya banyak banget makanannya guys. Nggak bisa, kamu dia tuh nggak bisa gitu. Makasih ya Mae, panjang umur, sehat-sehat, orang baik ya. Kemana-mana kami tuh berdua guys ya. Cuman kadang karena aku tuh pulang tuh bebas banget, jam berapapun pulang tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi aku kalau malam minggu tuh biasanya begadang sampai malam gitu, sampai pagi kadang. Habis itu mungkin ngerjain ini itu gitu. Terus besoknya bangun agak siang. Sedangkan dia pulangnya itu
maksimal tuh jam 7 kalau nggak jam 8 gitu. Jadinya nggak bisa kalau aku bangunnya agak siang gitu ya. Aku mau ngorbanin jam tidurku juga, takutnya di jalan aku juga pusing gitu kan, soalnya kurang tidur gitu. Mau aku ganti kayak mungkin jam tidurku, mungkin aku tidurnya agak lebih pagi gitu. Liburku tuh cuman hari Minggu guys ya, jadi kayak nggak bisa. Aku Sabtu tuh harus nikmatin waktu liburku gitu, waktu freeku gitu. Tapi gimana ya, kadang kasihan juga sama Mae gitu, soalnya ya gimana ya nggak bisa nyambung sama kita jadwalnya, tapi kita usahain aja, semoga ketemu di tengah-tengah ya. Tapi kemarin juga udah dulu. Oh, stop, jangan bahas itu lagi. Ini mau aku kasih tahu, yang aku bilang macet tuh di sini guys. Ini depan sono, dikit lagi itu udah nyampe. Sebelah kiri sana kalau aku rekam. Nah, itu tuh udah tempat yang aku tuju guys, itu kiri sana. Ada bangunan putih, ya kelihatan lagi. Pokoknya aku kalau berdiri di sebelah sana tuh kelihatan tempat ini sekarang di sini berdiri itu kelihatan gitu. Wah. Pokoknya ini kita nunggu di sini tuh lumayan lama banget. Tuh, kiriku ini aku yakin banget mereka orang Chinese ya, bukan Hong Kong ya. Nggak tahu kenapa, tapi emang harus dibedain katanya, orang sini mah nggak boleh disamain Chinese sama Hong Kong gitu. Kalau Chinese itu namanya Chongqing gitu, kalau Hong Kong ya Hong Kong. Tuh itu kok udah nyampe aja kan, skip lagi, nggak ketemu videonya guys di HP aku, maaf ya. Ya udah, ini udah nyampe pokoknya ya. Padahal ini harusnya masih ada video lagi yang aku turun terus nunjukin banyak banget orang yang lagi antri gitu, tapi kok nggak ada di videonya. Maafkan aku guys ya, kapan-kapan lagi aja aku editin video lagi, mohon maaf ya, admin lagi agak rewel. Tapi emang ada di sini ya, kayaknya nggak ada deh di sini. Udahlah ya, sebelah kiri kayaknya ada deh, kiri bro, kiri Anda ke kanan, kiri. Nah, alah, malah udah nyampe Pak Fulam tuh. Udahlah ya, udah gitu aja ya guys ya.